datang di podcast Dialog Kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Puspita Mega Lestari Effendi, biasa dipanggilnya Mega. Saya dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Dirjen KSDAE di Kementerian Kehutanan. Saya sebagai teman bicara kalian hari ini ya. Nah, sobat, tagline podcast kita kali ini seru banget nih, yaitu peran penting generasi muda terhadap satwa di Indonesia yang hampir punah. Yuk kita lihat videonya sama-sama dulu nih sobat. Tahukah kamu, banyak satwa yang buat kita bangga tapi terancam punah? Sangat disayangkan. Satwa-satwa dilindungi kini terancam punah oleh perburuan dan perdagangan ilegal. Miris ya? Yang patut kamu tahu, Undang-Undang Konservasi memberikan sanksi hukum, yaitu penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah bagi pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi. Tapi, undang-undang ini perlu peran serta berbagai pihak, termasuk kamu. Bantu lapor pihak berwajib setempat atau call center di Ditjen KSDAE KLHK jika menemukan aksi kejahatan satwa dilindungi. Kontribusi Anda sekecil apapun sangat penting untuk bantu kelangsungan hidup satwa dan kehidupan kita. Nah ya, oke sobat, kita udah sama-sama saksikan videonya ya. Nah, kali ini kita akan menyajikan visualisasi bangsa dari sudut alam nih. Gimana satwa di Indonesia itu menjadi bagian dari identitas kita. Dan mengupas peran generasi muda dalam menyelamatkan satwa-satwa yang hampir punah. Tapi kali ini saya nggak sendiri nih sobat. Saya ditemani oleh 3 narasumber Gen Z yang keren. Dan saat ini mereka berposisi sebagai calon pegawai negeri sipil di Dirjen KSDAE Kemenhub sobat. Nah, untuk menceritakan pengalaman merekanya terkait topik kita kali ini ya. Saya perkenalkan dulu nih. Yang pertama ada Mas Igo Sias Elga Adiswara. Beliau adalah pengendali ekosistem hutan, ahli pertama di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Nah, kedua adalah Mas Muhammad Iqbal Maulana. Beliau adalah pengendali ekosistem hutan, ahli pertama di BKSDA Bengkulu. Nah, yang ketiga ada Mbak kita yang cantik dari Sumatera, yaitu Mbak Kuntum Rahmawati. Beliau adalah medik veteriner ahli pertama di BKSDA Sumatera Barat. Halo Mbak. Nah, oke teman-teman. Ketika kita bicara nih teman-teman tentang bangsa, seringkali yang muncul adalah simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, pahlawan, sejarah. Tapi gimana sih teman-teman jika bangsa kita itu divisualisasikan melalui peta kehidupan alam? Misalnya aja kayak satwa, hutan, sungai, atau ekosistem. Nah, saya mau bertanya dulu nih sama narasumber kita yang pertama. Saya mau ke Mas Iqbal dulu nih ya. Untuk membuka pemikiran kita saat ini, Mas Iqbal, gimana sih menurut Mas Iqbal hubungan identitas bangsa dengan keanekaragaman hayati? Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mbak Mega. Kalau berbicara tentang hubungan antara identitas bangsa dan keanekaragaman hayati tentunya sangat erat dan saling mempengaruhi ya. Apalagi negara kita Indonesia ini termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Indonesia juga memiliki kekayaan genetik yang luar biasa, keragaman spesiesnya yang tinggi, serta ekosistem dan tingkat endemisme yang sangat khas yang berbeda dengan negara lainnya. Kalau satwa misalkan di Jawa itu yang ikonik ada jenis elang Jawa karena elang Jawa ini diyakini kuat sebagai inspirasi lambang negara kita Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kemudian ada komodo di Kepulauan Nusa Tenggara yang merupakan spesies kadal terbesar dan terberat di dunia yang hanya dapat ditemukan di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai satwa nasional. Kekayaan hayati tersebut menjadi salah satu pilar pembentuk identitas bangsa kita karena menjadi sumber nilai budaya, simbol nasional, dan pasar penting yang membedakan kita dengan negara lainnya. Begitu, Mbak. Oke, wah keren banget jawaban dari Mas Iqbal ini ya teman-teman. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali satwanya ya teman-teman. Sekarang kita bicara kenyataan nih teman-teman. Satwa-satwa yang sangat terancam punah.
Sekarang saya mau tanya nih ke Mas Igo. Mas Igo boleh nggak ceritain beberapa contoh konkret satwa di Indonesia yang kondisinya itu mengkhawatirkan nih Mas? Dan apa sih penyebab terbesar ancamannya Mas? Silakan Mas Igo. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega. Menurut data terbaru, ada beberapa jenis satwa asli Indonesia nih Mbak Mega yang memiliki kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Yang diantaranya itu ada badak Jawa, harimau Sumatera, gajah Sumatera, orang utan, termasuk orang utan Sumatera dan Kalimantan, dan juga ada macan tutul Jawa, Mbak Mega. Nah, tentunya tidak hanya kelima jenis satwa itu saja, tapi ada beberapa jenis satwa lain yang statusnya terancam punah menurut dari IUCN dan dilindungi berdasarkan dari peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Nah, dari kelima jenis satwa yang saya sebutkan tadi, mungkin pada kesempatan ini saya mau membahas mengenai dengan konservasi badak. Nah, kenapa saya mau membahas tentang badak ini? Karena saat ini sedang hangat nih dibicarakan Mbak Mega di beberapa postingan akun media sosial Kementerian Kehutanan. Karena Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, akhir-akhir ini sedang menggalakkan konservasi badak Jawa dengan rencana translokasi badak Jawa dan juga akan melakukan pembangunan laboratorium atau dengan bekerja sama dengan IPB University untuk membuat ART atau Assisted Reproductive Technology dan biobank. Nah, ini apa yang bisa dilakukan dengan pembuatan laboratorium ini, yaitu untuk perkembangbiakan badak Jawa dengan intervensi manusia dari luar habitat alaminya, Mbak. Nah, kenapa itu perlu dilakukan upaya konservasi tersebut? Karena populasi badak Jawa ini sekarang hanya berkisar 87 sampai 100 individu dan hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa badak Jawa ini hanya memiliki dua haplotype yang terfragmentasi di dua wilayah yang berbeda, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan inbreeding. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya konservasi dengan melakukan translokasi untuk mencegah terjadinya kepunahan badak Jawa karena penurunan genetiknya. Seperti itu Mbak Mega. Nah, dari semua contoh kondisi satwa yang menjadi identitas bangsa Indonesia tadi yang saya sudah sebutkan, hampir semua jenis satwa yang terancam punah tersebut penyebabnya hampir sama, Mbak, yaitu hilangnya habitat karena deforestasi dan konservasi lahan, maksudnya konversi lahan, adanya fragmentasi habitat, perburuan liar dan perdagangan ilegal, terus adanya interaksi negatif antara manusia dengan satwa, perubahan iklim, penyakit atau zoonosis, dan juga regulasi penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia ini. Seperti itu, Mbak Mega. Oke, terima kasih Mas Igo. Lengkap banget ya teman-teman penjelasan dari Mas Igo ini. Nah, penjelasan dari Mas Igo ini menyadarkan kita nih bahwa ini tuh bukan sekedar cerita loh teman-teman. Ini adalah suatu tantangan yang nyata di negeri ini. Nah, saatnya kita masuk ke diskusi lebih lanjut nih. Sebagai orang yang berperan langsung di lapangan dalam menangani satwa liar, bagaimana sih peran Mbak Kuntum nih Mbak terhadap satwa liar yang terancam punah dan menurut Mbak Kuntum apa yang bisa dilakukan pemuda dalam menyelamatkan satwa liar endemik di Indonesia? Silakan Mbak Cantik. Sebagai tentu saja saya berperan langsung dalam konservasi satwa liar, baik itu secara in situ maupun secara ex situ. Nah, secara in situ itu terlibat dalam penanganan konflik dan juga pengamanan satwa. Sedangkan secara ex situ itu terlibat dalam pengelolaan satwa, baik itu di lembaga konservasi umum maupun lembaga konservasi khusus. Nah, selain itu, Dokter Hewan juga punya 4 pilar dalam medik konservasi, seperti promotif, kemudian preventif atau pencegahan, ada kuratif atau pengobatan, dan juga rehabilitatif. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, dari banyaknya ancaman terhadap satwa liar yang ditemukan di lapangan, saya merasa peran kita bersama itu perlu diwujudkan dalam upaya pelestarian satwa. Apalagi saat ini zamannya teknologi, di mana informasi itu dapat dengan mudah kita dapatkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
sehingga potensi penggunaan teknologi pada generasi kita saat ini itu bisa dioptimalkan. Selain itu, kita juga bisa berperan melalui upaya edukasi dan juga kampanye sosial, seperti melakukan edukasi di media sosial maupun mengadakan event-event edukasi konservasi, baik itu di sekolah maupun di pusat keramaian seperti di CFD. Selain itu, kita juga bisa berperan atau menjadi relawan di lapangan. Contohnya ikut patroli pengamanan hutan, survei, dan juga penanganan konflik satwa liar. Nah, di sisi lain, penggunaan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan aplikasi pemantauan dan juga analisis permasalahan satwa yang sering berkonflik. Dan yang terakhir itu, kita bisa mulai dengan diri sendiri seperti menerapkan gaya hidup berkelanjutan, memilih produk yang tidak merusak habitat, kemudian tidak mendukung perdagangan satwa ilegal, serta hidup berkesedaran. Dan seperti itu, Mbak. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Mbak Kuntum. Nah, saya ingin menambahkan nih, teman-teman, bahwa sebenarnya generasi muda Indonesia itu jumlahnya saat ini tuh lebih dari separuh penduduk di Indonesia. Maka dari itu kita itu memiliki peluang besar untuk menjadi agen perubahan dalam konservasi. Oke, sebagai penutup saya ingin ya meminta setiap narsum menyampaikan satu pesan singkat nih kepada sobat-sobat pendengar kita, terutama pada pemuda, tentang apa sih yang bisa mereka lakukan gitu, mulai sekarang untuk ikut menyelamatkan satwa dan menjadi visualisasi bangsa lewat alam yang dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Mega. Kalau dari saya, mulailah dari lingkungan terdekat dengan tidak memelihara satwa liar dan dilindungi sebagai hewan peliharaan. Dan jangan takut untuk terjun langsung dalam upaya konservasi dan penyelamatan jenis satwa asli Indonesia. Karena setiap aksi kecil yang kita punya itu memiliki nilai Mbak Mega untuk pelestarian satwa yang merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Mungkin dari saya itu sih Mbak. Ya, selanjutnya Mas Iqbal. Pesannya apa nih, Mas? Buat Eh, teman-teman kaula muda sekarang. Kalau dari saya, mungkin kita bisa ikut menyelamatkan satwa itu dengan belajar tentang satwanya, terutama yang dilindungi dan yang terancam punah. Sehingga kita bisa mendukung untuk konservasi habitatnya, menyebarkan edukasi tentang satwa tersebut, dan menolak perdagangan satwa ilegal dan berpartisipasi dalam program pelestarian lokal maupun yang global. Begitu, Mbak. Wow, keren banget pesannya teman-teman ya. Oke, pesan yang terakhir dari Mbak Kuntum, silahkan Mbak. Ya, kalau dari saya itu dimulai dari diri sendiri dulu, Mbak. Ya, seperti hidup berkesadaran, kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar, dan yang paling penting itu mau belajar tentang satwa liar dan juga lingkungannya. Karena dengan kita belajar, kita akan dapatkan ilmu dan di sana kita akan dapatkan pemahaman. Nah, dari pemahaman tadilah kita akan melanjutkan ke tindakan atau action untuk mencintai satwa liar, terutama yang menjadi aset kekayaan Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, teman-teman, udah kita dengar ya tiga pesan singkat dari ketiga narsum kita yang sangat luar biasa. Oke, untuk terakhir, teman-teman pendengar, satwa langka itu bukan hanya hewan lain ya. Mereka adalah bagian dari cerita besar bangsa kita. Generasi muda punya potensi yang sangat luar biasa seperti kreativitas, energi, akses teknologi, serta jaringan sosial. Makanya kita bersama-sama menyulam narasi bangsa yang tidak hanya manusia, tapi juga kehidupan liar sebagai bagian dari identitas. Terima kasih juga kepada Mas dan Mbak narasumber yang sudah menemani saya dan Sobat di podcast kali ini. Kalau Sobat punya cerita, pertanyaan, atau ingin bergabung dengan aksi nyata, silahkan hubungi kami di Angkatan 10 Kelompok A2 dan bagikan episode ini ya. Semoga alam dan satwa Indonesia tetap menjadi bagian dari visualisasi bangsa kita. Nah, salam lestari. Salam lestari. Terima kasih.